gua nggak akan mendukung 02 adalah karena sudah dipastikan penculiknya adalah beliau. Kenapa ngomongin fakta kita jadi terancam gitu? Jadi kalau orang bersuara kayaknya sekarang diintimidasi dengan kasus apa gitu. Gua waktu itu positif simptom, negatif 02. Halo guys, balik lagi di Trust Issue bareng gue DJ Doni. Saya Viko Fariza. Nah, saya adiknya. Adiknya siapa? Adiknya kakak saya lah, masa adiknya Viko. Salimar dong. Ah, iya. Salimar. Saya Rio. Jadi kita menghadirkan Viko kali ini untuk menggantikan Salimar. Iya, tapi kita harus porsi yang sama gedenya. Coba dulu doang gede berdua. Emang lu Gua enggak? kecil. Lu mimpi lu besar. Anjay. Iya. Iya. Boleh kali syutingnya seminggu 3 kali lah. Boleh. Boleh. Oke, lagi ngejar setoran banget ya. Mau Imlek. Maklum kalau minoritas ya Imlek tahu ya. ya kelihatan sipit ya Imlek lah. Imlek Iya. ya. Lo Imlek juga? Nyari angpaunya aja sih gue. Soalnya sipitnya sama gue lihat. Dia sipit lemak itu bukan mata. Iya, Maksudnya lemaknya ke atas. Gak boleh body shaming Loh, gitu. Enggak, gue ngomong Sipitnya fakta. sipit-sipit kemakan pipi kan. Tuh, katanya. ini kan lemak pipi. Tapi pernah gue diundang acara Imlek, Hah? terus Jadi barong saya. enggak sampai sana gue orangnya baru tahu gue bukan cokin. Nah, terus Batal. Enggak kan gue bilang ya kan sipit nggak selalu Cina mas, ada yang kemakan pipi gitu. Tuh, iya benar juga. Yang salah yang ngundang. kenapa emangnya? Iya kan dia mikir sipit semuanya Cina. Tapi angpaunya dapat. Bayaran aja sih. Terus duduk doang lo. Enggak, stand up. Stand up. Oh, ya itu stand up komika berarti lu. Ngisi Komika. acara ya. Ngisi acara. Ya, tapi tanya dulu dong dia tuh Viko siapa, kan banyak juga yang Udah pada tahu Viko siapa? Assalamualaikum. Nama aku Viko, nama kalian siapa? Udah pada kenal lah se-Indonesia bro. kenal cuman kan kenalin diri lagi sebagai bintang tamu. Ah, boleh. Enggak kan harusnya emang udah pada kenal kan, viral tuh video yang waktu di Polda. Iya. Viko, apapun yang di Polda juga viral. Makanya. Coba Tapi dulu. Viko tenang aja. Lo gak usah ambil pusing dengan hal yang terkait dengan masa lalu lo. Ya udah itu biarin aja. Raffi Ahmad. Kurang apa dulu? Tambah jadi. Iya terkenal. Terkenal banget. Iya, Tapi contoh ada jadi ketakutan Sultan, Bang Don. Ini salah satunya kalau di dunia entertain ke Polda itu ada ketakutan. Bisa dia jadi move on dan balik lebih jadi bagus lagi. Atau jadi gak dipakai sama sekali. Itu Nggak ada. juga sih. Loh Raffi ketakutannya waktu itu gitu. TV ya kan dia merintis lagi satu-satu. Gitu. Jadi dia mau bahas Akrab apa? ya dia sama Dia jadi mau bahas apa nih bos Polda? Lah Viko ya. Apa bahas isu-isu terkini? Enggak, tapi kan maksudnya ini cerita aja. Oke. Gitu. Yuk, ada apa nih? Enggak, Viko kan belakangan ini kan sering banget nih hadir di acara-acara politik nih. Iya. Wih. Iya. Kenapa tuh? Karena job entertain yang biasa lagi kurang ya di tahun politik. Kok sama sih? Hah? Sama. Oh gitu ya? Iya, makanya Tapi kenapa lo bisa lebih ke condong ke 03 gitu? Apa di 02 gak ditawarin atau 01 gak ditawarin? lebih jelasnya itu Bang Don. Enggak. Gak bicara anggaran kan 02 lebih gede bro. Ya sebenarnya 1, 2 juga nawarin, terus 3 juga sebenarnya udah nawarin dari lama ya. Masalahnya gue untuk kan gue ngalamin apa, meskipun gue tinggal di Depok, gue Pilgub DKI tuh ngalamin, terus ngelihat temen-temen yang tinggal di Jakarta tuh kayak saking politik identitasnya banyak, maksudnya ada gue lihat dan termasuk temen gue orang tuanya tuh ada yang cerai karena politik identitasnya nih kencang banget gitu. Nah, cerai. Ini Cerai teman gara-gara serius Pilgub. lo. Cerai, Temen dia lu. suami istri cerai, teman lo. Suami istri nyokapnya. Nyokapnya. Gara-gara beda pilihan. Gara-gara beda Gila pilihan. ya. Ini sih gila sih, itu gila banget. Terus? Jadi gue nggak terlalu mau dan nggak terlalu suka sama 01 karena alasan itu. Dengan 02? 02 karena panjang sih kalau dijabarin. Nggak Ya. apa-apa. Enggak, Kita tungguin. kita tungguin. Emang Kita durasi tungguin. itu 45 menit. Enggak, 2 hari. Periksa nih. Enggak tidur 2 hari periksa nih. Karena di 02 kan ada Pak Prabowo ya, orang yang maksudnya acara 17 tahun aksi Kamisan.
17 tahun aksi Kamisan itu adalah orang tua yang nyari kepastian keberadaan anaknya tuh di mana, kalau masih ada di mana, kalau udah meninggal dikuburnya di mana gitu. Dan itu dilakuin setiap hari Kamis, udah berlangsung selama 17 tahun. Ya, tapi ya nggak pernah selesai kasusnya gitu. Bahkan kenapa gua meyakini bahwa gua nggak akan mendukung 02 adalah karena sudah dipastikan penculiknya adalah beliau. Waduh. Bahkan dipastikan oleh ayahnya sendiri. Waktu itu ada di majalah Tempo. Iya. Wawancara dengan bokapnya Prabowo. Iya terus. Wawancara dengan bokapnya Prabowo dan bokapnya mengiyakan bahwa memang Prabowo yang menculik. Tapi kan keputusan menculik itu bukan udah valid berarti itu ya. Udah valid, tapi keputusan menculik itu bukan diinisiasi oleh Prabowo, katanya disuruh atasannya. Tapi kan maksudnya dari situ kita bisa ngelihat setidaknya benar beliau menculik gitu. Ini kayak program terakhir bro. Ya udah deh Bang Don, gua gak jadi tambahin. Program terakhir. Gua mau nambahin nih. Dia pertama dan terakhir rupanya bro jadinya. Kok jadi Piko? Ngeri. Gue mau Imlek kan Fik. Maksudnya gini Fik. Masih ada beberapa minggu depan. Bini gue udah tulisin di jadwal. Kalau ini terakhir ya Allah. Enggak lah, enggak terakhir. Maksudnya kenapa ngomongin fakta kita jadi terancam gitu. Wih ngeri. Tepuk tangan dong dong. Tapi kayak gini ya. Gue pernah keluar di Reels story gue. Bukan di Reels atau di story lah atau apa. Sering nonton. Itu ada satu bapak-bapak di museum yang ada foto-foto nih. Dia meninggal. Siapa yang, nah dia nama-nama yang meninggal itu penculikan pada tahun itu siapa yang menjadi jenderalnya. Iya. Dan tanya kepada jenderal masih mau negara ini dipegang. Nah itu kan jenderalnya siapa kan videonya nggak bentar tuh. Ini juga terakhir bro. Itu terakhir juga. Enggak, gue nanya jenderalnya siapa. Gitu. Tapi gue lebih suka, lebih pengen ngomongin Viko ini lebih berani daripada mahasiswa kemarin. Oh mahasiswa kemarin kan dia pengen ngomong food estate aja nggak berani bang di sini bang. Oji. Roji. Lo lihat episode kemarin deh. Enggak, karena dia ngomong bibirnya pucet bro. Karena dia lagi magang. Enggak kan maksudnya emang gak enak juga ngomongin program gagal kan. Jadi kayak tapi dia takut banget. Lo kan berani kan program gagal ngomongin karena Viko ngerasa gitu. Itu fakta bang Don. Nah ini anak mahasiswa bro gak berani ngomong gitu. Ya lagi magang. Pulang udah magang gak ada apa-apa. Pulang dipecat. Tapi emang kan arah-arahnya emang kayak gitu kan. Sekarang kritik bisa dipenjara Iya gitu. Karena apa-apa dilaporin. Begitu gak viral di masyarakat ya udah beneran dipenjara kan. Akhirnya kayak yang kemarin kasus Fathia begitu ramai didesak masyarakat baru akhirnya mereka dilepas gitu. Itu Bang Don. Jadi kalau viral mahasiswa takut untuk ngomongin fakta wajar karena auranya sekarang kayak balik era Orde Baru lagi. Wah ngeri bro. Ngeri. Ya, nah lo sendiri gak takut nih di dunia politik ini? Ya, gak takut job lo ntar terhambat atau gimana? Udah terhambat ya sebelumnya. dia nggak ngomong udah terhambat. Gimana sih? Kayaknya better clearin yang awal dulu kan. Kenapa lo balik ke akhirnya dukung cenderung dukung ke 03 gitu karena itu hal-hal yang gue sebutin untuk nggak dukung 01 02 tuh udah gue jabarin. Terus untuk dukung 03 juga sebenarnya awalnya gue ragu. Awalnya gue ragu karena bahkan Pak Ganjar sendiri kan bukan orang yang track recordnya bagus tapi kan nggak all clear gitu kan, nggak all clear, masih ada waktu itu pertimbangan gue adalah Wadas, Rembang gitu, terus hal-hal kayak EKTP gitu. Nah yang belum terclear kan nama lo atas itu. Waktu itu kemudian ada ajakan untuk dukung Pak Mahfud. Untuk dukung Pak Mahfud, gue nggak ragu-ragu, gue berani. Karena ngelihat dari kasus-kasus yang Verdi Sambo. Iya, track record Pak Mahfud tuh kelihatan bersih banget. Yes. Dan dia tuh gue ngelihatnya sebagai Menteri Menko Polhukam itu berani banget ngebongkar kasus-kasus gede, bahkan Verdi Sambo, Lukas NMB, termasuk Teddy Minahasa, Asabri. Dan bahkan gue ngelihatnya Pak Mahfud tuh berani banget karena ketika beliau menjabat Menko Polhukam,
Bahkan gue ditangkep loh. Oh iya, lu sebesar ini orang besar. Berarti nama yang lu sebutin siapa tadi? Freddy Sambo, Lukas NMB, Teddy Minahasa, bahkan lagi? Vico Fariga. Itu Iya. yang belum lu sebut masalahnya. Itu kartel bro sebenarnya bro. Di Menko Polhukam sebelumnya gue nggak pernah ketangkep bro. Iya, Tapi di sini Di pas begitu Menko Pak Polhukam, Mahfud, Menko Mahfud ketangkap. Iya. Seru juga sih bro, benar. enggak, tapi gue tanya, Viko ketangkap apa sih? Gue enggak tahu lu. Narkoba. Tapi positif ya? Positif. Lagi beli bro, positif beli. Apa sih gele ya? Sinte waktu Sinte. itu. Ya Allah, Sinte lu orang kaya, komika main Sinte. Harusnya apa? Gele. Gue waktu itu positif Sinte, negatif 02. Jadi gimana sih gitu tuh? Iya. Tapi ada teman gue nggak ketangkap apa sih, bagus deh. Main sabu. Jadi sabu nggak dipakai, dimainin aja. Diginiin. Aman itu. Iya nggak dipakai, juga. dipakai pasti iya, tes urin, iya. cuma dia beli dimainin doang. Begitu gue diajak dukung Pak Mahfud, berani gue all out untuk Iya. mengkampanyekan bahwa Pak Mahfud baik, track recordnya bagus, kinerjanya bener. Itu Yes. lidah gue nggak keluh untuk ngomong gitu. Karena lu Dan karena membuktikan. gue ada di kubunya Pak Mahfud, Ya. makin lama gue makin kenal juga sama Pak Ganjar dong. Makin kenal sama Pak Ganjar, suka diskusi bareng, suka lihat dia ngejelasin ke masyarakat betapa terbukanya dia, betapa beliau bisa di reach out sama anak-anak muda, sama warga, sama masyarakat gitu. Dan kasus-kasus yang Wadas. Lu tanya dong. kasus-kasus yang mengganjal di kepala gua tentang Wadas, Rembang, EKTP itu semuanya dijelasin dengan detail dan clear gitu. Jadi menurut gua berarti kedua pasangan ini adalah pasangan yang nggak punya beban masa lalu. Yes, benar. Karena tidak ada utang ya bro. setelah gua kenal, setelah gua tahu dan sering diskusi, beliau nggak lari dari tanggung jawab gitu. Jadi begitu gua tahu hal itu, jadi gua all out di 03. Bahkan kasus Wadas itu kata Pak GP, dia bilang dimasukin aja dalam tema debat. Wow. Kasus Wadas itu. Iya, Dia yang nawarin. Nawarin langsung. Yes. Karena dia bisa semua punya fakta dan buktinya dong. Betul. Bisa dibuka. Jadi dari apa yang Viko sampaikan tadi ke Pak Ganjar berarti tak kenal maka tak gendong. Oke, lanjut di Ya. Rio. Terus tanggapan lu nih sekarang maksudnya untuk di dunia hiburan kan banyak ada komika dan segala macam. Banyak komika, salah satunya lu yang terjun. Gak salah satunya banyak bro. Iya maksudnya salah satunya lu. Oh iya. Yang terjun apa? Ke politik gitu. Terjun ke Hadirnya politik. banyak komika yang tapi jujur ya. Terjun ke politik nih artinya Enggak apa? bro, enggak terjun politik. Tapi gue lebih melihatnya nih komika sekarang nih banyak ya. lebih bersuara. Ya bersuara terkait isu-isu politik dan mereka lebih kritis. Iya maksudnya Dibandingin berani bersuara. Iya dulu kan enggak bro, Oh, iya. biasa-biasa aja. Sebagai orang yang di entertain. Ya dan akhirnya makanya banyak komika yang ditarik oleh para pasangan calon nih. Banyak banget. Iya. Dan gue senangnya banyak anak muda sekarang. Anak muda. Karena pemilu yang sebelumnya kan 5 tahun lalunya gue ngerasa artisnya dikit banget. Apalagi banyak kan artis yang udah gak laku. Sekarang enggak, anak-anak muda yang. Karena yang Bang Don bilang tadi Vic, itu pengaruh enggak kan? Pengaruh dong sama job lu. Pengaruh. Iya. Iya dong sama segala macam. Tapi banyak orang yang berani untuk mengungkapkan. Tapi gue agak nggak setujunya kalau dibilang nanti jobnya berkurang karena dukung ke salah satu paslon. Menurut gue nggak kayak gitu juga sih. Sekarang gini ngelihatnya, PDI adalah partai terbesar di Indonesia. Setuju. Tentu dia punya juga banyak sayap partai. Terus ada partai koalisi, ada partai pendukung gitu. Yeah. Maksud gue, dan di situ isinya banyak juga orang-orang penting gitu. Jadi kalau dibilang ngaruh ke job sedikit, maksud gue dari PDI, sayap partai dan partai koalisi aja harusnya untuk 1-2 tahun ke depan tuh gue nggak akan kekurangan job sih gitu. Karena maksudnya gue nunjukin skill di orang-orang yang gue ngerasa dia adalah kalangan gua gitu. Dia adalah kalangan gua. Terus ketika orang itu dia mimpin perusahaan atau dia orang penting di satu perusahaan, kan begitu perusahaannya butuh atau ngadain event kan pasti Ya, kita mereka juga. ngundang gua. Iya, kita juga. Jadi kalau dibilang
terjun ke sini berdampak dengan kurangnya job sih gue nggak ngerasa kayak Gak gitu takut sih. ya. Ya maksudnya lu nggak ragukan dengan gak takut dengan pilihan untuk terjun ke sini kan. Ya Bang Don itu yang gue Bukan gitu juga. masalahnya. Banyak Apaan sekarang sih? teman-teman kita Banyak diintimidasi. itu masalah mulu kayak. Intimidasi bro. Intimidasi. Iya. Oh pasti. Kayak Itu kemarin ya, Bang Denny kalau itu Siregar iya. gue ngeliat baca cuma gara-gara film dia yang ada katanya dana dari Telkomsel 51 miliar gitu kan. Lah ini tuh apa-apaan ini? Jadi kalau orang bersuara kayaknya sekarang diintimidasi dengan kasus apa gitu kan. Dikait-kaitkan. Kait-kaitkan. Iya itu benar sih. Padahal belum tentu benar. Cuma kan tanggapan orang lihatnya wah kacau nih. Panggil KPK padahal belum tentu salah juga. Itu maksudnya pemerintahan sekarang gue lihatnya kok apa-apa diintimidasi. Jangankan di ekonomi kreatif kayak film ya, maksud gue kayak bahkan kepala daerah aja yang abis diperiksa KPK langsung tim ses. besoknya dukung 02 loh. Iya, menarik loh. Ada ketua partai juga gitu. Diperiksa kasus izin apa gitu. Besoknya tadi nggak dukung, langsung dukung gitu. Ya, langsung ke sini sana. Ada yang sekdanya diperiksa, langsung dukung gitu. Kan lucu juga sih menurut gua. Minta pembelaan kali ya. Perlindungan. Pengamanan. Perlindungan. Pengamanan lebih tepat. Makanya kalau Bodyguard. kalau rame ada quotes yang bilang harus pinter-pinter pilih koalisi karena begitu kalah masuk penjara segerbong itu. Gue rasa itu akan terjadi sih. Gue tahu siapa yang ngomong itu. Ya gak usah kasih tahu. Gue kasih tahu aja bodo amat. Fakta kok di koran-koran banyak di media. Gua yang ngomong. Tadi barusan. Menkominfo bro. Budi Ari dia ngomong gitu kalau salah satu pasangan calon kalah atau menang pasti ketangkep semua satu gerbong. Benar. Gitu. Ngeri-ngeri sedap sekarang sih bro. Tapi kita harus berani menyuarakan. Iya, tapi gue ngerasa jadi pestanya gak seru Bang Don. Karena ketakutan para paslon yang takut ya khususnya ya. Setidaknya pesta demokrasi sekarang menurut gue sudah lebih meningkat ya. Kalau dulu kan isu agama dibawa. Semua diakal-akalin ya. Sekarang cuma intimidasi doang terkait dosa. Dan gitu. gue agak gak setuju juga kalau bilang pesta demokrasinya gak seru. Karena menurut gue ini seru banget bro. Ini seru banget. Kenapa? Karena di sebelum-sebelumnya 2014-2019 itu yang ribut rakyat bro. Iya. Itu yang ribut yang grassroots di bawah-bawah yang di sosmed. Sekarang yang ribut elit mampus loh gitu gua ngeliat. Elit ribut mampus loh. Ya harus bukan tugasnya dia gitu ya. Jadi getar-getir. Maksudnya dulu kan lucu isunya bro. Isu PKI lah. Isu gak sholatin jenazah lah. Apa aja dijadiin isu pokoknya. Sekarang bener gue setuju sama dia. Elit yang ribut. Biarin aja. Makanya nontonnya trust issue aja. Kornet gak? Ntar. Nah ngomong-ngomong soal pekerjaan tadi ya. Tadi kan gue bahas terkait pekerjaan. Ya, kalau kan? Iya takut ntar job lu gak ada. Lu setuju gak sih dengan programnya Pak Ganjar yang baru disampaikan bahwa dihapus batas apa namanya? Usia untuk melamar kerja. Setuju banget sih bro. Kayak sekarang kan kayak usia maksimal 31 tahun, usia maksimal 35 tahun. Iya. Seolah-olah orang yang umur 32 dan 36 tuh udah gak butuh makan lagi. Enggak, seolah-olah udah pikun. Udah gak ada ilmunya lagi. Kenapa dia gak boleh daftar kerja gitu? Emang dia gak lapar gitu. Iya benar-benar gak butuh makan. Iya. Takutnya ntar berdampak ini loh, penerimaan Polri dan TNI ntar. Oh iya itu. Iya bisa. Ini hak asasi manusia loh. Iya karena kan ada batasnya kan. 23. TNI. Nambah jadi 30. Ketuaan sih kalau 30. Kalau 30. Baru ini enggak Bang Don. Jangan lu langsung arah ke situ. Dibagi-bagi gitu ya. Iya yang swasta dulu. Lu langsung ke TNI Polri aja. Habis gak netral katanya. Katanya. Tolong digarisbawahi loh. Lampu mati nih. Enggak tapi emang gitu sih maksud gua. Presiden secara pribadi dia boleh aja punya preferensi untuk dukung siapa gitu. Tapi harus dipisahkan adalah itu preferensi pribadi sama preferensi bahwa dia adalah presiden yang harus netral di dalam sebuah pemilu gitu. Kalau gue sih harus netral. Masih menjabat. Gak bisa netral. Kalau nggak apapun. Bisa. Mau atau kalau nggak netral beliau cuti dulu. Yes. Jadi bisa. Bukan jadi ada embel-embel presiden dulu. Inilah kenapa makanya publik mengatakan hal tersebut merupakan dinasti politik.
Jadi gitu, karena dia mentransfer langsung kekuasaan untuk anaknya nih. Anak lo harus Mawan ikut lomba balap karung kemarin. Lo tepok-tepokin gak? Semangatin. Iya pasti kan? Iya semangat. Walaupun gue wasitnya misalkan gitu. Iya, pasti lo curangin kalau yang lain kan? Iya. Ya sama seperti dengan Pak Lurah ke anaknya. Nggak mungkin dia. Jangan kan anak, saudara. Gue main bulu tangkis aja. Temen gue tanding nih. Gue tadinya jadi komentator cetaknya. Tapi kan gemes pas saudara gue kalah kan mau gak mau. Oh gue jadi jatuhin lawannya. Sama kayak kemarin Pak Lurah juga. Capres yang dukung kalah dia berkomentar. Nggak boleh nyerang pribadi. Dia lupa. 2019 sama 2012 dia nyerang pribadi. Iya itu. Ini kan bahlul namanya. Bahlul. Wah itu. Tapi secara itu nyebut secara kepala negara bahlul sih. Lah gue Pak Lurah lo ya, gue ngomong Pak Negara lo ya. Gue ngomong Pak Lurah lo. Udah biasa. Udah biasa bro. Lu gue gak takut gue. Dia gak takut gue. Orang ada yang bilang goblok, tolol aja, biasa aja. Dia pintar atau goblok sih? Dia ada yang ini. Ada videonya itu. Yang komenin dia KNTL ada. Ada. Lu tau gak bini gue paling atas kan kalau WhatsApp bisa dipin. Doni gue pin paling atas. Doni nomornya paling pin gue paling atas biar apa kalau ada apa-apa amit-amit dah. Tapi itu kan biar apa sih isu di Jaksel tuh kan orang tua nggak support anaknya gitu. Dia membuktikan kalau di Jawa tuh sebaliknya orang tua sangat support ke anaknya. Tapi di Chinese orang tua support banget anaknya. Lu kagak, nasib lu kayak gini aja gak berubah? Karena kan gue anak pungut. Beda, orang tuanya bukan asli. Anak pungut. Jadi kalau batas usia maksimal di kerjaan hapus atau di lebih panjang gitu, misalkan batas usia maksimalnya sih gue setuju sih sama program. Sebenarnya ini program ini dampak dari kerjaannya Pak Lurah yang ngubah batas aturan Capres dari 40 ke 35. Rakyat marah. Ya kan? Enak aja gue mau daftar cleaning service karena umur gue 60 udah gak bisa. Ya kalau 60 ya gak bisa Bang Don. Woi politisi aja sampai 70 bro. Nyapres aja sampai 72. Masa daftar cleaning service gak boleh? Ya tapi kan gak mungkin. Ini kan kenapa jadi ribut sih? Enggak lu. Cleaning service 60. Baru gue beliin makanan nyebrang ceder. Ketabrak dia. Susah. Ya 60 jadi cleaning service mah ya 72 jadi pemimpin aja boleh. Iya, lu gak boleh gitu loh. Gak boleh. Ya udah yang 60 semuanya jangan jadi OB, jadi pemimpin aja yang daftar. Kalau gitu masih muda jatuhnya 60. Repot banget masalah umur nih. Ya kan? Nah terkait survei nih belakangan ini kayaknya sudah mulai. Oh ini ramai juga nih. Ramai. Ini survei banget. Kita bicara survei dulu. Iya kan? ramai banget. Jadi publik ini disuguhkan dengan survei yang menurut gua tidak masuk akal. Survei kan bisa dibuat sama siapa aja. Oke lah bisa dibuat, tapi nggak masuk akal banget bro. Jadi ada salah satu capres yang salaman dengan rakyat, bertemu rakyat, menyapa rakyat, surveinya anjlok. Ada satu lagi capres, jalannya miring nih, kayak mobil belum dispuring. Itu kan turun ke lapangan berarti. Iya. Malah yang mobil yang belum dispuring nih, jalan miring. Surveinya paling tinggi. Lagunya gimana? Lu bisa nih. Gas. Oke gas. Tambah 2 teragas ya kan. Survei meroket bro. Itu miring-miring gitu jalannya kalau hujan sih aquaplaning sih. Aquaplaning itu yang sebentar ya. Jadi ada banjiran ditabrak dia muter. Iya ini publik lama-lama kalau disuguhkan dengan hasil survei yang seperti ini lama-lama gila publik ya. Dan pemerintah harus bertanggung jawab menurut gua. Rumah sakit jiwa akan penuh. Gak masuk akal soalnya. Tapi 2014-2019 kan beliau melakukan hal yang sama. Siapa ini? Yang jelas ngomongnya, jangan kayak mahasiswa kemarin. Lu baru mau pancing. Siapa itu? Maksudnya yang mana? 2014-2019 selalu menang survei. Menang juga. Aslinya 2014-2019 beliau selalu menang survei. Oh yang jalannya miring. Bahkan sampai sujud syukur. Yang jalan miring. Yang jelas dong ngomongnya. Berarti kita dari situ udah bisa menilai bahwa beliau emang punya koneksi langsung sama orang yang melakukan survei. Mungkin. Enggak yang jadi masalah gini, ketika lembaga survei ini kan ilmiah bro ya, kajian ilmiah. Ya betul. Melalui proses yang ilmiah gitu loh. Tiba-tiba nanti di putaran pertama ini, rupanya suara, misalnya kita bilang suara GP gitu, mendekati suara dia. Apa kata dunia bro, lembaga survei di Indonesia nih bro. Hampir seluruh lembaga survei saat ini menyatakan bahwa yang gini-gini itu surveinya di atas 40% bro. Selalu Bang Don. Kan lucu, jangan sampai nanti 14 Februari ntar hasilnya rupanya tidak
sama dengan tidak sesuai. berbanding tegak lurus dengan hasil survei Ya kalau mereka. masyarakat tapi kan itu udah terjadi di 2 periode sebelumnya. Udah biasa maksud lo, Viko? Maksudnya kenapa dunia harus kaget lagi? Ya udah biasa. Justru kalau survei kita bener, Baru ini doang. baru dunia kaget. Oh, Hah, wow. kok sekarang Indonesia maju banget ya? Iya, Gitu. udah bener ya. Surveinya Oke bagus. gas, oke gas, tambah 2 orang gas. Nah, kita tanggapi soal TKN. Ya. Katanya ada putaran kedua, nanti tim 01 dan 03 akan bergabung. Mereka juga TKN ya. Ya. TKN bukan TPN loh. TKN ini tim mereka, tim gini-gini. Kalau TPN tim Ganjar. TKN tuh yang koordinasinya nggak terlalu bagus. Oh, kenapa begitu? Kalau lu sama gitu? Nih, Nah, ini enak bagus. di Batam Ya. ada spanduk Prabowo Welcome. Gibran Welcome to Batam tuh. di Welcome to Batamnya. Terus ditanyakan ke TKD situ, ini kalau masang gini di Welcome to Batam pelanggaran. TKD bilang, enggak, ini bukan punya kita. Dicopotin sama Pemda. TKD-nya nuntut Pemda. Bawaslu. Ini punya kita dicopotin. Tadi bilang bukan punya. Nah, kan koordinasinya nggak jelas. Koordinasinya nggak jelas. Ini emang agak miring, bro. Iya, itu udah dibahas di Kornet, nonton Iya, ya, ada di Kornet. TV Kornet. Kornet, Nah, oke. Terus Itu lucu. TKD, Itu lucu tuh. TKN kemarin yang kasus ibu-ibu di Cilincing. Apalagi nih? Dimintain KTP sama kakak. Yes. Dimintain KTP sama kakak, kebongkar kan, bilang ini nggak disetting. Kebongkar, ada wartawan ke sana, terus ibu-ibunya ngasih tahu bahwa KTP sama kakaknya diminta. Diminta sama siapa? Adalah sama orang institusi gitu. Iya, dia nggak nyebutin. Nyebutin. Oh, Gua yang nggak mau nyebutin. Mancing mulu. Capek ah. Dikonfirmasi sama institusi yang minta. Iya. Dikonfirmasi terus dibilang, iya kita mau minta data itu soalnya mau kita bedah rumahnya. Terus nggak tahu ada intimidasi atau apa, ibu-ibu yang ini klarifikasi lagi. Enggak diminta KTP sama kakak saya. Institusi yang minta aja udah ngaku bahwa mereka minta. Babinsa. Lu nyesel kan? Mendingan lu yang nyebut juga kan? Lu karena mau gak mau lu. Iya kan? Mendingan sekalian lu nyebut. Tapi gua ngomong aja kan. Iya. Kan begitu Babinsa bisa ke dia doang layarnya. Lu mau iya kan? Begitu layar ke gua kan gua cuma ngomong iya juga ya. Iya. Maksud gua kayak dari situ aja udah kelihatan koordinasinya nggak jelas. Tapi dengan statement mereka kayak tadi gue sampaikan, kayaknya pede banget bakal menang. Mereka nggak mikir kayak misalnya kemarin si Uya Kuya loh di acara Mata Najwa. Acara apa ya? Iya. Najwa. Iya, Dia ngomong ke si Nafa Urban. Nafa Urban, ya kan? Betul. Ya. Jadi kalau yang masuk putaran kedua adalah Pak Ganjar dan Prabowo, pilih siapa kata dia? Iya. Kan kurang ngajar bro, gue gak setuju bro. 01 kayak gak dianggap gitu. Lo harusnya ada 3 kan? Iya, maksudnya kenapa Uya Kuya gak ngomong? Kalau yang masuk cuma 01 dan 03, lo pilih siapa gitu ya? Nanyanya ke Uya Kuya sih. Lo yang nanya itu. Uya Kuya nanya gitu ke Nafa Urban, kan Nafa Urbannya jelas dari 01. Gitu. Tapi ya gak boleh juga sih. Gue sih lebih respect ya ngelihat pendukung 01 ya daripada 02. Karena mereka orangnya lebih slow gitu. Kita sampaikan fakta, mereka juga balas dengan fakta. Kalau 02 enggak, kita sampaikan fakta, dia kagak. Oke gas, tambah 2 ke orang gas gitu loh. Iya, sama dan, pucet. Iya. Pendukungnya kan penjudi semua. Iya, sih? all in gitu. Ini udah kalau udah 3 periode all in gini, harusnya mereka udah bangkrut sih. Iya, emang duitnya gak habis-habis ya? Makanya udah. Namanya orang udah all in kan berarti berhenti dulu. Jadi 02 ini kalau gue lihat pendukungnya nggak perlu fakta, yang penting ngegas. Lagunya? Oke gas. Gue mancing lagunya ya terus. Iya. Oke. Jadi emang pede banget gue lihat ini. Tapi kenapa harus ada omongan putaran kedua kan belum tahu ya Bang Don. Tapi gue yakin putaran Justru kedua. menurut gua putaran kedua tuh hampir pasti terjadi karena harus ya. Maksud gua 02 tuh udah bikin koalisi sedemikian rupa, sebanyak begitunya partai tapi nggak tembus-tembus 50%. Baru beberapa hari kemarin nih udah mulai ada narasi tembus 50% gitu gua, tapi maksud gua ya orang ngayal kan boleh aja sih. Halo. Terus tes urin juga nih. Gila, kalau bertemu nama lu apa-apa tes urin. Orang ngayal kan, namanya ngayal boleh. Biasanya orang ngayal gimana? Iya, tapi kan orang sadar juga bisa bengong nih. Oke gas. FBI open
Itu ngayal jangki banget sih Iya. kalau lidahnya hampir melet gitu. Iya, Iya, bener. udah pasti mati. Lu lah testurin lah. Parah. Tapi gue bro, karena maksud gue ini tahun politik ya dan gue kelihatan condong ke 03, apa aja konten yang gue rilis, apa Pasti aja konten yang gue testurin bilang ya. komennya tuh pasti narkoba gitu. Makanya gue untuk ngakalin supaya komen itu nggak keluar, gue sekarang ngelakuin tes urin tiap minggu bro. Ngelakuin tes urin tiap minggu dan itu muncul di konten gue gitu. Ada. Di story. Lu beli alatnya apa lu ke Reels. BNN atau kemana? Iya, itu kan bisa di klinik, rumah sakit. Oh iya ya bisa sih. Bisa juga pakai alat tes COVID bro. Hah? Masa lu? Biar aja penting publik kan ngelihat. Hei beda. Gua iyain lagi. Nah ini ada ancaman digital nih beberapa waktu ini. Oh, IG-nya Pak, IG-nya ini loh, Ya, fans lo. Ini jorok Pak idola, Mahfud. idola. Iya, sampai di apa namanya di hack gitu. Iya iya. Tapi lu tahu nggak sebenarnya hack itu segitu mudah sebenarnya. Sebenarnya caranya. Dari misalkan lu ada komen Mm, 10 sampai berapa orang yang report, mm. yang follower atau report ya. Itu itu bikin bukan ini, bikin nge-take Itu down. suspend. Suspend. Tapi berapa kali disuspend lu akan dihilangkan. Lah gimana nih akunnya Menko Polhukam, Bro? Ini nggak Tapi masalah. pengertian lu di sini agak kurang benar karena Bang literasinya kurang, Bro. Maafin ya. itu kan report account. Report massal loh. account itu adalah akunnya hilang. Oh iya. Iya, Yang iya. terjadi sama Pak Mahfud, Bukan hilang. akunnya Nge-ban. diambil sama orang. Oh, kalau itu Kenapa hacker bisa berarti. diasumsi bahwa akunnya diambil sama orang? Oh, Karena setelah diambil itu mereka ngepost video Israel. Israel. Oh berarti ini berarti di apa di hack sama Di orang. hack, Oh, iya, makanya bukan di Iya, report. bukan di report ya. Oh iya. Iya. Tapi udah nggak benar sih menurut gua kalau cara-cara main kayak seperti ini udah nggak benar. Dan Kasar. yang ngerasain hal tersebut itu bukan cuma Pak Menko Polhukam. Ya. Ada juga pendukung 01, pendukung Pak Anies itu mereka tuh dari pendukung K-pop. Mm. Pendukung K-pop kan sudah dijangkau oleh Pak Anies Ya. dan mereka akhirnya loyal sama Pak Anies. Yes. Sampai Pak Anies tuh dikasih nama K-popnya Park Ahnis. Oh Park Ahnis ya. Park Ahnis. Sunah ya. Pak Arnis. Park Ahnis gitu. Oh, Nah, susah ya. karena mereka tuh sebagai pendukung, mereka adalah orang yang sangat solid. Mereka nyewa Videotron Mm-mm. buat nampilin Tahu, video-video iya. Pak Anies. Iya. Di take down, diganti video Baru 02. belum Itu di hack sehari. apa emang sengaja diturunkan sih? Nah itu yang nggak tahu karena kan sebenarnya kalau secara bisnis, secara etika bisnis, kalau udah punya kontrak untuk Nggak boleh ya. Iya. nayangin Videotron dia misalkan dalam jangka waktu berapa lama, Seminggu 2 minggu ya harus habis. harus sampai selesai Sampai kontraknya. selesai Nah ini belum kontraknya. selesai, udah keganti. Dan bahkan videonya. katanya sehari doang nggak nyampe. nggak nyampe sehari. nyampe sehari itu. Iya baru Rugi naik. dong dia udah bayar ya. Ya nggak tahu tapi kalau nggak misalnya harus di. Menurut gua bisa dibilang rugi nggak rugi. Ruginya adalah secara kontrak itu tidak terpenuhi. Nggak ruginya adalah ini viral bang. Ini viral dan maksud gua ini jadi backfire. Keuntungan. Backfire buat ke 02-nya sendiri gitu. Atau keuntungan jadi 01. Nggak, Ya, gini itu loh. udah dibilang nggak ruginya. Nggak ruginya tuh itu keuntungannya untuk 01 adalah karena hal ini jadi backfire Iya. buat Iya, mereka backfire, iya, sendiri. iya, Jadi sesuatu yang nggak tahu mungkin mereka lakukan tapi akhirnya jadi nyerang mereka sendiri. setuju. Sama kayak misalnya kayak tadi kita bahas tentang akunnya Pak Mahfud yang dihack itu. Kalau Ya. sampai pemerintah tidak bisa mengambil alih kembali, Ya. itu kesalahannya ada di pemerintah. Pemerintah itu 02 saat ini kan soalnya Menkominfo mendukung 02. Bener. Gitu loh. Jadi akan merugikan mereka menurut gua. Kalau dalam satu hari itu tidak bisa diambil alih, wah itu kacau. Makanya gue sebel banget sih kayak model Pak Fahri Hamzah ngomong ini media-media semua mendukung 03 gitu. Lah Menkominfo-nya ada di pihak elu gitu. Kenapa masih rewel gitu. Dia mau playing victim bro. Iya emang itu yang playing mereka victim. lakuin. Seakan-akan kan terzolimi. Padahal bagi susu mulu di mana-mana. Iya. Asam sulfat. Itu kan nggak boleh. Iya. Nggak boleh maksudnya. Gue tuh berapa kali ya canvassing sama anak-anak tuh canvassing. Itu selalu diikutin sama Bawaslu. Kita nggak boleh bagi-bagi sembako. Saya tanya emang kenapa yang boleh cuma anak pilkada, anak lurah gitu. Anak lurah. Yang boleh bagi susu cuma anak lurah. Boleh. Akhirnya kita ngakalin lah gimana caranya supaya
kita nggak bagi-bagi sembako, akhirnya kita bikin program tebus murah. Karena menurut Bawaslu harus ada transaksi. Jadi mereka bayar goceng tapi dapat beras, minyak, ya oke gitu, kalau segala itu macem. masih wajar. Nah ya. itu dari Bawaslu mungkin nggak negor, yang negor Alfamidi. Program Iya saya. benar ger nungguin Piko. Gua nggak tahu dia mau punchline lagi. Iya. Ya Allah. Makanya lu sabar kalau gue Sabar. ngomong. Iya, lu motong mulu dari tadi. Iya nggak boleh, gitu nggak boleh. Dari tadi baru ini ger banget. Kayak 02 motor mulu. Iya. Itu salah Pak Anies. Saya klarifikasi. Kemudian Itu pun salah. melanjutkan Itu pun salah. atas apa yang Bapak. perlu saya sampaikan. Mas Anies, Pak itu Prabowo. jangan Pak Prabowo. data Pak yang Prabowo, salah. mohon maaf Bapak. Oke gas. Iya. Oke. Nah ini kita akan juga Hari bahas Minggu nanti akan ada debat lagi. Iya, Iya ada yang sesuatu lucu. Gue sih nungguin sekarang tuh nggak. Gue jujur ya, gue nonton bareng saudara gue gitu ya. Kalau dimanapun. Jadi kita nungguin ada apa nih? Iya. Bukan isi debatnya lu Ini tuh sih nggak. mentalnya sudah kena. Iya. Samsul udah gak ada lagi bro. Ada apa lagi? Gak bisa lagi. Sorry ya. Bukan dia kan yang debat wakilnya. Oh, Ya ini wakilnya Wakilnya. Samsul. Ya, menurut lo gimana ntar nih? Tema debat capres nanti ada isu lingkungan, isu apa lagi tuh? Isu agraria, yes. masyarakat adat dan desa. Sedangkan dia jadi wali kota di 5 kecamatan doang. Ini Energi pangan. sangat kompleks nih bro, ya kan? Energi Bahas pangan. masalah masyarakat adat itu sangat kompleks. Dia cuma jadi wali kota di 5 kecamatan. Gimana coba? Iya dan yang seru adalah nanti di Mata Najwa tuh akan diundang 3 komika dari perwakilan masing-masing paslon. Jualan. Enggak bukan jualan. Tanggal 27 ya? Jualan. 21. Ada siapa aja komikanya? Komikanya 01 tuh ada Abdur, 02 tuh ada Coki, 03 tuh ada gua. Anda jualan udah gue bilang tadi. Enggak. Nah, Nggak, gue punya jadwalnya. Artis gue diundang tapi nggak bisa. Oke lanjut terus. Terus udah tanggal 21 live ya? tanggal 21 live. Boleh dikasih tahu bro? Ini Kasih tayang. tau bro, tayangnya Kasih tahu ya. Instagram lo tuh. Iya, kamera apa, lo. boleh. Apa? Nggak apa-apa, Nomor nggak apa-apa. rekening. Ya itulah. Walaupun nggak pengaruh banyak, tapi minimal di Mata ada. Najwa lah, Iya. jadi di Mata Najwa akan live di sana. Terus yang lucu adalah miniatur dari gambaran besarnya tuh udah gue bikin. Apa itu? Gue sama Abdur sama pendukung 01 ini tetanggaan. Iya, rumah juga. Abdur itu bikin rumah sama bokap gue. Ah. Terus gue udah teleponan sama Abdur, Fik, nanti kita kesana Bareng. pas debat cawapres ya, iya gitu. Ada Coki di sana ya, iya. Ayo kita bantai gitu. Nah, udah. Ini cok yang mana nih? Coki Pardede. Oh yang narkoba Partai. 8. Iya. Dia mah bener-bener kalau ngomong. Enggak, biar ada temennya dia juga maksudnya gitu. Jadi jangan orang ngejudge dia doang gitu narko. Ini Coki Pardede juga. Nggak usah kasih tahu, semua orang udah tahu. Iya, jadi hal-hal kayak gitu udah Lu udah bikin roadmap-nya lah berarti ya. udah terjadi ya di 03 pendekatan sama 01 Aku nonton tuh. lah, seru nih Seru Coki nih. diserang. Jadi kita nggak nonton debat cawapresnya, kita Nggak, nonton dia. nonton dia. Lebih lucu. Lebih lucu gitu. Lu mau nontonnya? Belum tentu. Spill dong, spill. Kan kadang Caimin lebih lucu. Spill dulu apa yang mau lo sampaikan nanti di debat cawapres nanti. Ini ya salah satu peluru yang mau gue keluarin Iya. ya. Jadi waktu debat cawapres yang debat kedua, debat cawapres itu kan di JCC. Terus ada pendukungnya tuh Tretan Muslim, salah masuk pintu. Iya. Salah masuk pintu, dia masuk pintu lewat yang basisnya Pak Ganjar. Terus dia canggung kan, akhirnya karena dia temen lama gua di dunia komika, gua samperin dan gua anterin biar dia nggak disorakin gitu kan. Set gua anterin. Terus gua tanya ke dia, kenapa lu datang sendiri? Emang Coki mana gitu? Dia bilang Coki di blacklist cu. Gitu. Kenapa? Karena kasus masa lalunya. Nah di Mata Najwa nanti mau gua tanya, Cok, kenapa lu dengan sadar bisa dukung 02 yang nggak bisa misahin kasus masa lalu lu sama lu yang sekarang, padahal beliau sendiri orang yang paling nggak mau dibahas soal kasus masa lalunya. Ngeri loh, ngeri. Bisa jawab apa Cok Akhirnya nih? Kisi-kisinya nih ada Iya, nih. jadi gini loh, maksudnya mereka ini kan cuma
bukan dosa politik juga bro. Ini kenakalan remaja bro. Kalau nggak ada edep juga mereka nggak bakal make. Jadi kalau mau disalahin siapa? Ya edepnya. Karena mereka pemakainya. Karena mereka pemakai. Kita ini korban. Iya. Gue empati loh sama siapa tadi lo bilang? Coki loh. Coki gue sangat empati. Kenapa lo dukung 02? Lo aja nggak dihargai di situ. Ya pindahnya 03 masih ada waktu Cok. Enggak kalau mau, kita kan nanyain doang. Tawarin aja bro, nggak apa-apa. Iya. Nanti kita bantuin ya. Kita janjiin komisaris bro. Slow. PTWC beton. PTWC beton. Tapi ya itulah dunia remaja ya. Nakal-nakal narkoba. Gak boleh bro, misalnya kayak lo bicara-bicara tentang kan dulu. Lo bicara Coki, narkobaan dulu. Raffi Ahmad apa kabar bro? Nempel tiap hari sama yang jalan miring bro. Iya. Kampanye tadi emang orang udah lupa. Gak dibahas. Gak dibahas. Iya. Gak boleh bro. Lu sampaikan ke Coki. Gua empati banget. Enggak, 03 masih iya masih oke. Mendingan lu kalau misalnya nanya, besok lu nanya pasti kenapa lu masih 02 gak mau pindah 03 masih ada waktu Cok. Ada waktu Cok bilang gitu. Yang penting makanya jangan dari belakang lagi. Iya. di layar aja langsung gak usah di belakang. Ya gak maksud gue abis pertanyaan yang itu gue sampein nanti. Ya gue titipan deh dari Doni. DJ Doni. Redmi. Oke kita bahas substansial nih. Terkait debat cawapres nanti kira-kira yang akan ngeliding kira-kira menurut lu siapa? Pak Mahfud sih jelas. Mahfud. Kenapa? Mahfud Kenapa? Karena tentunya experience sih. Pengalaman. Karena beliau juga kan satu orang tapi pernah di trias politika bang gitu. Dia semuanya ada ya? Pernah jabatan eksekutif, legislatif, bahkan yudikatif gitu. Jadi untuk hal yang skalanya besar, beliau udah tahu cara gimana cara untuk ngelobi ke DPR, gimana cara ngelobi untuk ke kementerian gitu. Jadi untuk kepentingan banyak orang, beliau sudah jauh lebih punya pengalaman daripada yang selama ini di backup sama bokapnya sih. Betul, benar. Tapi yang backup sama bokapnya juga kemarin juga sebenarnya kalau bisa kita lihat ya ngomongnya ngawur. Ditanya tentang rasio pajak 23%, dijawab kebun binatang. Iya, kita kan mau gedein kebun binatangnya, gebukin hewan-hewan gitu. Ya maksud gue mungkin di kalangan expert itu adalah bahasa yang biasa digunakan gitu. Tapi maksud gue untuk masyarakat yang pajaknya ditarik dan kita dianggap sebagai orang yang menghuni kebun binatang itu, maksudnya kita tuh dipuji-puji aja males tahu bayar pajak. Betul. Apalagi kita dianggap penghuni kebun binatang gitu. Iya. Salah satu tim sesnya aja ditarik pajak sekian udah teriak-teriak sekarang. Bang emang binatang ada yang bayar pajak ya? Ada. Retribusi namanya. Lo masuk kebun binatang bayar pajak. Oh itu kan bukan kitanya, binatang. Oh binatangnya, aku gak tahu. Ada binatang, pertanyaan gue binatangnya ada bayar pajak. Gak tahu gue kalau itu. Itu kan istilah aja. Susah mengajak orang literasi rendah emang agak susah. Enggak, karena binatangnya teman-teman gue semua kan gue tanya. Lo terakhir deh. Tega banget. Enggak lo bakal panjang terus, tenang aja. Amin. Pokoknya kontrak lo bakal panjang terus sampai ditangkap. Jadi sebenarnya lo mau jerumusin gue nih biar gue ketangkep. Enggak lah. Enggak. Pokoknya kita harus berani menyuarakan pendapat kita, fakta kita, jangan sampai kayak mahasiswa kemarin. Siapa namanya? Roji udah nyiapin materi hao aja mana tuh dia Roji tuh. Ya benar-benar, tapi Roji kayak ada kabarnya gak? Gue kerja udah samperin. Kemarin nyokapin nelfon, terus dia pulang belum balik-balik lagi. Udah kena tuh di sana. Di kampungnya fix. Udah ditungguin. Segitu nahan aja masih kena. Nyokapin nelfon kemarin. Ji pulang dulu Ji, ini ada orang di rumah. Ada katanya ngefans. Debt collector. Pinjol. Oke, guys. Seru banget ya. Apalagi ada si Oji. Oji udah. Viko. Pokoknya Viko episode selanjutnya akan selalu ada bersama si Rio. Karena Rio belum tangkap, belum berhenti. Tega banget. Ini nomor udah gue pin mau kembali ke atas biar gue gak lupa. Oke, penutup dulu dikit. Ya oke, kalau itu teman-teman dari Main TV, thank you banget udah ikutin program kita terus di Trust Issue. Jangan kemana-mana, sampai jumpa di episode berikutnya. Bye.